以后要看，也真的只有可以从第6看，就是第37组织的优势，这个组织有谁的优势？虽然刚才大部分已经给周讲去了，不过接下来的这个主讲人，也就是今天在座的大部分的人的上司。这个人，在我看他的时候，以我的角度认识他的时候，很多年前，他都是一个不会想要说怎么讲炫耀的一个人，他都不是一个这样的人。我觉得他是一个很默默耕耘在后面，就是任劳任怨的一个人。比较起来的话，刚才周讲说他们在新加坡哇怎么样辛苦怎样难，今天如果比较起来的话，印尼比他们难很多。而今天印尼在立位扮演着举足轻重的角色，跟这个人有很密切的关系。很多人说，要在立位成功，你必须要很靠近公司。我会为了这个人，再把他买一间屋子，想要靠近他。那么他是谁呢？让我们以激烈的掌声来欢迎 Team Elite Pegasus 9 Touring 巴帕西。Good morning everybody. Xin chào. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Beri tepuk tangan meriah untuk semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dua partner, dua brother yang telah menyukseskan acara Tim 37 Internasional. Beliau adalah main in charge Pak Antono. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Antono. Dan ground in charge Pak Doni dan tim. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Antono dan tim dan Pak Doni dan tim. Terima kasih. Tanpa Anda semua yang bekerja sama untuk menyukseskan Leader Training Seminar Tim 37 Internasional, acara hari ini tidak mungkin bisa diselenggarakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk leader-leader yang luar biasa. Dan hari ini merupakan sebuah kebanggaan di mana saya memiliki sebuah kesempatan dipercaya oleh Tim 37 untuk berdiri di atas panggung yang luar biasa ini, di mana selama Tim 37 berdiri yang mendekati tahun ke-12, hanya kali pertama atau satu-satunya leader training seminar yang bisa menyatukan para member, para distributor Tim 37 yang terpencar di mancanegara. Dan hari ini pertama kali kita berkumpul di sini. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Tim 37. Dan terutama hadirin teman-teman Indonesia. Mana suara Indonesia? Apa yang Anda rasakan hari ini? Apakah Anda bersemangat? Mungkin Anda bersemangat karena Anda mendengar saya menggunakan bahasa Indonesia.
Yang jadi pertanyaannya adalah, pada saat Anda tidak mendengar bahasa Indonesia, apakah Anda masih bisa bersemangat? Betul? Komitmen. Ini adalah negara kita. Ini adalah ibu kota negara kita. Dan kita adalah tuan rumah. Maka harapan saya kepada hadirin semuanya, jadikanlah diri Anda sebagai tuan rumah yang baik. Setuju gak? Bagaimana menjadi tuan rumah yang baik? Ikut acara ini sampai selesai. Jangan tinggalkan kursi Anda kosong. Satu kursi Anda tinggalkan, Anda akan memberikan kesempatan kepada kompetitor Anda. Setuju gak? Boleh gak kita berjuang sampai sore Indonesia full semuanya? Terima kasih. Mungkin sebagian orang berpikir, Pak Hasim, saya tak paham. Saya tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Itu tidak penting, Bapak Ibu. Yang penting, Anda punya semangat. Kenapa saya berani cerita hal seperti ini? Tahun 2012, Bapak Ibu, bulan 10 tanggal 9, saya bergabung di relay internasional di bawah payung tim 37. Saat itu Indonesia tidak ada acara, Bapak Ibu. Semua tidak ada. Apapun yang saya ingin baca, saya harus ke Singapura. Tetapi yang menjadi masalah adalah Singapura 100% menggunakan bahasa Mandarin. Dan saya tidak pandai bahasa Mandarin, baca, tulis, dengar, saya tak paham semuanya. Tetapi di situ saya hanya membawa semangat. Di situ saya hanya membawa indera keenam. Di mana orang tepuk tangan, saya tepuk tangan. Orang teriak, saya teriak. Sampai hari ini saya di relay internasional di bawah payung tim 37 sudah tahun ke-11. Di mana dulu saya hanya mengandalkan pemahaman percakapan antara ayam dan bebek yang tidak nyambung, bisa membawa saya berhasil di relay. Tetapi di dalam hati saya ada sebuah dendam, Bapak Ibu. Ada sebuah ambisi, Bapak Ibu. Suatu hari saya akan membuat yang luar negeri mereka menggunakan indera keenam. Dan hari ini kita Indonesia minimal ada satu orang yang mewakili apa yang Anda rasakan selama ini. Dan saya sangat percaya Indonesia bukan saya sendiri, tetapi kita semua yang ada di lingkungan ini berhak naik di atas panggung ini. Jadi Bapak Ibu, saya memohon kepada Bapak Ibu, kita bersusah payah agar acara ini diselenggarakan di Indonesia. Maka jangan sampai tempat duduk Anda kosong. Boleh gak? Indonesia! 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 Beri tepuk tangan meriah untuk semuanya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya dipercaya membawa sebuah topik. Tentu saja merupakan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan yang memberikan kesempatan ini paling penting adalah yang men-set adalah foundernya Relay Internasional, Mr. Lee Boon Hong. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Mr. Lee. Lalu leader kita, top leader kita, Mr. David Yo dan Mr. Jolie. Terima kasih. Hari ini topik yang saya bahas Bapak Ibu adalah kelebihan tim 37 internasional.
Pada saat saya ingin membahas kelebihan tim 37, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Hasim, kenapa selalu membahas kelebihan? Kenapa tidak selalu membahas kelebihan? Kenapa tidak membahas kekurangan? Hadirin semuanya, hari ini kita datang ke sini, kita ingin sukses atau kita ingin gagal? Setuju kita mau sukses? Benar gak? Nah, kalau kita ingin sukses, kita ingin memiliki hasil, tentu kita harus melihat hal-hal yang positif. Setuju? Contoh Bapak Ibu, Anda mendaftarkan anak Anda ke sekolah, Anda punya satu keinginan agar Anda punya anak setelah tamat sekolah, dia menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, menjadi orang yang berguna, menjadi orang sukses. Maka Anda akan bertanya kepada divisi sekolah, apa yang harus anak saya lakukan agar dia menjadi anak yang lebih baik? Di sekolah mana dia harus didaftarkan? Kita tidak akan pergi tanya dengan guru, Bu Guru, Pak Guru, nanti anak saya sekolah, gagal gak ya? Selama ini sekolah ini mengajar begitu banyak anak, yang gagal berapa banyak? Kita tidak akan bertanya hal seperti ini. Setuju gak? Sama juga, hari ini contoh di lingkungan kita atau teman kita atau siapa yang ada masalah kesehatan, kita ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter, kita tanya dokter, bisa disembuhkan gak? Obat apa yang terbaik? Atau kita bertanya, dok, penyakit seperti ini yang mati berapa orang? Kita pasti tanya yang bisa sembuh berapa persen, apa yang bisa membuat dia keluar dari masalah ini. Setuju Bapak Ibu? Sama, hari ini kita di Riwe, kita datang ke tim 37, kita ingin sukses. Pada saat kita ingin sukses, kita harus tahu apa yang bisa membuat kita sukses. Di lingkungan kita ada apa yang bisa membantu kita, meminjam kita kekuatan. Setuju? Nah, sebelum kita membahas kelebihan tim 37, kita harus tahu tim 37 ini awalnya dari mana, seperti tadi Mr. Joli sudah bahas. Di mana kita tahu Riwe ada founder dan co-founder. Founder adalah Mr. Lim Bun Hong, co-founder adalah Claudia Oh. Setuju? Nah, tim 37, oke, foundernya siapa? Founder tim 37 adalah Mr. David Yo. Co-foundernya siapa? Mr. Joli. Sudah tahu Bapak Ibu? Nah, pengembangannya siapa? Deploymentnya siapa? Kalau di Riwe Jatuh Henny Wong punya tim. Di tim 37, pengembangannya adalah semua distributor tim 37. Paham Bapak Ibu? Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat saya sudah sebutkan pengembangan tim 37 adalah keluarga besar tim 37. Saya ingin tanya kepada hadirin semuanya, tim 37 milik siapa? Tim 37 milik siapa? Tim 37 adalah milik kita semua yang ada di sini. Kita beri tepuk tangan meriah untuk kita semuanya. Nah, setelah kita sudah paham bahwa ini adalah milik kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan yang terbaik untuk tim ini. Setuju Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat tim 37. Kelebihannya saya ada uraikan menjadi 8 bagian. Sebenarnya awal saya tidak mau menggunakan slide, tetapi karena ini adalah acara perdana untuk tim 37, saya bikin sebuah slide seperti OPP, yaitu pada saat training di tim-tim kecil kita bisa membahas tim 37 itu bagaimana. Oke gak? Nah, tadi sempat disenggol sedikit oleh Mr. Joli, yaitu mulai dari nol Bapak Ibu. Memang Mr. Joli punya sudut pandang mulai dari nol. Memang waktu itu mereka mulai apapun tak ada. Tetapi
bagi saya sebagai partner dari tim 37, saya ada sedikit berbeda dari sudut pandang beliau. Kenapa? Karena saya downline-nya beliau. Nah, pada saat saya melihat tim 37 awal Bapak Ibu, memang sama sekali tidak ada pengalaman tentang MLM. Tidak ada pengalaman dalam membina tim. Yang ada hanya mindset bisnis konvensional saja Bapak Ibu. Nah, pada saat founder tim 37 menjalankan Riway Internasional Bapak Ibu, dia hanya mengatakan bagus boleh itu saja Bapak Ibu. Tetapi pada saat diajarkan untuk menjadi leader, membawa leadership Bapak Ibu, yang timbullah masalah besar Bapak Ibu. Karena founder tim 37 sekolahnya cuma SD kelas 3. Itu pun tak naik kelas. Tak bisa baca, tak bisa tulis. Maka sempat sekali dikasih kesempatan oleh founder Riway Internasional untuk berbagi sharing di atas panggung. Mulailah beliau menulis bahan-bahan yang mau dipresentasi. Maka saya masih sangat ingat waktu itu Bapak Ibu. Apa yang dia tulis di atas kertas rata-rata bahasa isyarat. Contoh, dalam Mandarin katanya sebagai kuiling, artinya apa? Mengosongkan diri, memulai dari nol. Maka Mr. David tidak paham tulisan Mandarin kuiling. Maka dia pakai bahasa isyarat, tulisan isyarat. Kui, dia pakai kui, kura-kura. Dia gambar kura-kura. Lalu tulisan kosong dia tak pandai. Dia gambar nol. Jadi kura-kura dan nol artinya kuiling, mengosongkan diri. Tetapi karena jiwanya ingin sukses di Riway, keinginannya mau belajar Bapak Ibu. Waktu ke waktu berlalu Bapak Ibu. Sekarang semua bahan presentasinya dia sudah bisa baca, bisa tulis semuanya. Kita pantas beri tepuk tangan untuk Mr. David Tio Bapak Ibu. Nah, dulu tim 37, kenapa saya bilang mulai dari nol Bapak Ibu? Saya bergabung di tim 37 3 tahun. Saya tidak pernah dibawa ke kantor tim Riway Internasional, dibawa ke kantor Riway Internasional Bapak Ibu. Saya tidak tahu kantor Riway itu di mana. Memang tahu, ada di Woodland. Saya hanya pernah numpang di depannya kantor Riway, numpang naik bus ke Malaysia saja. Saya tidak pernah dibawa masuk kantor. Luar biasa kan? Nah, tetapi pada saat itu mereka selalu cerita pada saya, oh Riway luar biasa, hebat banyak orang. Tetapi saya tidak pernah ke kantor 3 tahun Bapak Ibu. Tetapi di mana saya pergi Bapak Ibu? Saya setiap ke Singapura, saya hanya pergi ke Tua Payoh Sentral, toko handphone yang dulu sebelum saya mengenal Riway, saya pergi ke sana beli handphone second. Saya bolak-balik ke sana, ke toko handphone saja Bapak Ibu. Di situ tidak ada atribut Riway, tak ada. Jam dinding, aksesoris, handphone second, handphone baru, voucher. Lalu ada kotak kosong, produk Riway. Itu saja Bapak Ibu. Dan kami pergi setiap hari di sana Bapak Ibu. Memang mulai banyak orang datang toko-toko handphone, tetapi di meja OPP Bapak Ibu. Tetapi karena kita tidak paham apa yang dia presentasi, udahlah ke sana ambil barang, pulang, selesai. Itu saja Bapak Ibu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulailah ada sedikit atribut. Atribut apa? Ada logo Riway, ada logo tim 37. Nah, mulai di situ keluar. Mulailah apa? Selama ini presentasi table talk, marketing juga table talk. Kok foundernya tim 37 Mr. David suruh orang renovasi, bukan renovasi full ya. Di situ ada satu papan tulis yang bisa ditarik, tek, bisa berdiri marketing. Wah, semua orang seperti melihat papan emas Bapak Ibu. Hanya ada satu layar proyek
proyektor yang bisa tarik turun, lalu ada satu proyektor yang dibutuhkan dibawa kembali, dibawa keluar lalu disorot bisa OBB. Leader dari Singapura, leader dari Indonesia, leader dari Malaysia hanya pergi ke Singapura melihat sebuah office dan di situ hanya melihat presentasi menggunakan papan tulis simple dan layar proyektor simple, tidak ada MC, tidak ada pakai mic, Bapak Ibu. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu, semua leader-leader dari mancanegara, mereka punya api berkobar-kobar Bapak Ibu, sampai harus berjuang pergi sampai toko itu yang tercepat agar mereka bisa mendengar presentasi yang pertama Bapak Ibu. Dari situlah tim 37 yang awalnya apapun tidak ada, sampai sekarang apapun ada. Kita pantas untuk meriam untuk tim 37. Nah, yang berikutnya yang paling penting Bapak Ibu, memiliki testimoni. Selama ini kita di luar mendengar MLM, kenapa kita ragu? Karena testimoninya kita tak kenal. Dan teknologi canggih semua bisa diedit. Setuju? Nah, berbeda dengan Riway International Tim 37. Dia, foundernya adalah live testimoni, testimoni nyata. Siapa dia? Kita lihat. Pertama, testimoni produk. Dari muka inilah kami memulai Bapak Ibu. Di mana muka ini Bapak Ibu? Boleh saya bilang, kalau dulu saya bilang orang terganteng di Singapura. Tapi hari ini saya bilang orang terjelek di Singapura masa itu Bapak Ibu. Tapi dari muka yang tidak bagus seperti ini, dia telah menyelamatkan banyak orang di penjuru dunia Bapak Ibu. Baik oleh tim 37 sendiri ataupun tim-tim yang di luar Bapak Ibu. Boleh saya katakan tidak ada satupun distributor Riway International yang sukses yang tidak menceritakan testimoni beliau. Jangankan Riway Bapak Ibu, di tahun 2017 saya masih sangat ingat foto beliau dipampang dipresentasikan di MLM sebelah. Dan waktu itu DPO lapor ke bos, bos, mereka mana boleh seperti ini, masa muka saya taruh di presentasi mereka, saya tidak kenal produk mereka. Saat itu bos dengan kewibawaannya mengatakan, kasih orang cari makanlah. Kita pantas kita meriah dulu. Nah, ini yang luar biasa. Dari seorang yang apapun tak paham, pendidikannya sangat minim dan kesehatannya benar-benar kacau. Dan hari ini dia sukses. Punya tim yang begitu lebih besar dan ini hanya sebagian Bapak Ibu. Jika hari ini kita tamatan lebih dari SD, boleh gak kita mengatakan saya tak bisa? Kalau kelas 3 SD bisa. Dan Anda di atas kelas 3 Anda mengatakan tak bisa. Lalu buat apa kita sekolah? Bisa diterima gak Bapak Ibu? Pendidikan kita tinggi tetapi penghasilan kalah dengan orang pendidikan rendah. Terima gak Bapak Ibu? Saya adalah orang yang tidak bisa terima Bapak Ibu. Maka Anda harus siap berjuang. Oke? Nah, testimoni yang berikutnya adalah testimoni karir. Orang ini juga saya kenal sangat baik Bapak Ibu. Saya dulu bos, founder tim 37 bos, dia adalah karyawan Bapak Ibu. Saya dulu jadi bos pergi belanja barang dengan dia, lihat muka dia kurang senang Bapak Ibu. Kenapa? Tak bisa ngomong, tak bisa senyum punya Bapak Ibu. Susah kali diajak komunikasi, yang penting ngomong, tak penting pergi. Nah, dulu dalam konvensional seperti ini, penghasilan pas-pasan. Hanya kurang lebih $2.500.
Tetapi karena kerja Riwe dipaksa, dari seorang karyawan, bos bilang apa? Ikut. Kalau tak ikut, besok angkat koper. Setuju? Itulah kita nasib seorang karyawan. Maka karena dia bekerja Bapak Ibu dengan founder tim 37, mau tak mau bos bilang apa dia ikut sampai pernah sekali disuruh OPP tiba-tiba nangis di kamar mandi terlebih dahulu. Setelah nangis sampai air mata mau kering, dia baru berani naik panggung Bapak Ibu. Tapi orang ini Bapak Ibu, dari seorang karyawan yang pakai mobil yang sangat parah, punya 2 Rolls Royce Bapak Ibu, punya Ferrari, punya G63. Mobilnya sekarang total berapa saya tak bisa hitung Bapak Ibu. Kalau tidak ada seorang founder Riwe yang baik Bapak Ibu, mungkin ada 50 unit mobil di rumahnya Bapak Ibu. Tetapi karena bos Riwe selalu mengajarkan cara meminjam kekuatan, akhirnya dikasih rem. Di rem pun mobilnya sekarang hampir 20 Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak di rem Bapak Ibu. Kita beri penampilan untuk Mr. Jolie. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang karyawan bisa sukses. Artinya tim 37 mengikuti sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Setuju Bapak Ibu semuanya? Perusahaan itu adalah Riwe International. Kita batas berikut namanya untuk Riwe International. Nah, karena awal adalah founder kita adalah bisnis, walaupun sekolahnya tak tinggi, karena ijazahnya tak laku, maka dia boleh berbisnis. Maka otak bisnisnya jalan Bapak Ibu. Pada saat dia memulai tim 37, apa yang dia lakukan Bapak? Hadirin, mengedukasi tim untuk membangun jaringan. Dia selalu mengajarkan bagaimana membangun jaringan, bukan mengajarkan kita bagaimana menjual produk. Kenapa? Karena membangun jaringan, dia akan memberikan kita passive income. Menjual produk, kita hanya mendapatkan penghasilan sesaat atau yang disebut active income. Ini penting Bapak Ibu. Kalau dulu Mr. David Young, Mr. Jolie mengajarkan saya menjual produk, hari ini kita orang Indonesia tidak di sini. Setuju? Kenapa? Karena menjual hanya formalitas saja, putus di tempat. Tetapi karena Mr. Jolie dan David Young mengajarkan membangun tim, memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya sudah hampir angkat tangan Bapak Ibu. Tempat ini sejarahnya Bapak Ibu. Setelah saya hadir di tempat acara seperti ini, pulang tim hilang Bapak Ibu. Tetapi karena visi misi mereka jelas, saya diajarkan bagaimana membangun tim, belajar ulang dan praktekkan. Saya sangat bersyukur. Mereka tidak melepaskan saya, selalu edukasi saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri di atas panggung ini. Saya pinjam tepuk tangan yang paling meriah untuk founder dan co-founder tim 37. Terima kasih. Nah, yang berikutnya, mengedukasi tim untuk membangun jaringan itu, mereka bukan hanya sekedar bicara saja. Mereka benar-benar orang yang selalu berada di garda terdepan tim 37. Mereka melakukan apa? Mereka mulailah membangun solidaritas tim 37, mengajarkan kekompakan, karena dia tahu ingin membantu semua orang yang percaya dengan Riwe dan tim 37 mendapatkan hasil yang mereka inginkan pada saat bergabung di platform MLM, yaitu mendapatkan passive income. Maka di awal dia sudah set sebuah formulasi yang tepat bagaimana bisa menyatukan banyak orang. Maka di dalam perlu apa? Solidaritas yang tinggi atau kekompakan. Tanpa kekompakan, tim tidak pernah akan besar. Hal kecil dilakukan sendiri, hal besar perlu dilakukan sebuah tim. Setuju hadirin semuanya? Contoh, acara sebesar ini kalau David Yo sendiri yang handle, besok diabetesnya naik lagi. Setuju?
Nah, kenapa hari ini dia bisa santai, bisa senyum, bisa menjadi speaker? Karena ada tim yang masing-masing mengambil tanggung jawab masing-masing. Maka kita pantas beri pemberian untuk tim 37. Nah, untuk apa menciptakan solidaritas atau kekompakan? Karena di dalam tim 37, mindset bisnisnya jalan adalah bagaimana membantu para distributor yang percaya dengan tim 37 mendapatkan penghasilan tertinggi. Sebelum ada tim 37, hal ini tidak pernah ada. Karena tidak kompak, bentar ini punya masukan, bentar sana punya masukan. Masing-masing punya ambisi masing-masing. Tetapi karena dimulai dari awal, sudah dididik dari kecil. Maka tanpa disadari hal-hal ini, sampai hari ini ada yang baru mulai di tim 37, semua menikmati yang namanya kontrol closing untuk mendapatkan penghasilan yang paling tinggi. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, memang closing itu adalah apa yang kita inginkan dalam menjalankan Riway International. Kenapa? Karena pada saat tim kita sudah closing, artinya tim kita sudah super besar. Tetapi yang jadi masalah adalah tim Anda pada saat besar, closingnya berantakan. Apa yang terjadi? Ujung-ujung kerjanya sia-sia. Setuju Bapak Ibu semuanya? Nah, yang berikutnya adalah tujuannya. Tujuan kontrol closing ini adalah untuk bagaimana menuntun kita mendapatkan passive income yang maksimum, bukan passive income yang bolong-bolong, bentar ada, bentar tak ada, bentar hilang, omset banyak dapat sedikit, omset banyak dengan sedikit sama saja. Nah, jadi tim 37 tidak mau. Orang bisnis berpikir, kalau saya bisa mendapatkan cuan lebih, keuntungan lebih, kenapa saya membiarkan keuntungan itu hilang? Setuju? Nah, itulah mindset tim 37. Kita beri tepuk tangan untuk tim 37. Yang berikutnya adalah 100% duplikasi Riway International. Tentu hari ini tim 37 bisa sukses bukan karena tim 37 membangun sistem sendiri. Tim 37 besar karena dia bersedia mengosongkan cangkir, mengosongkan pikirannya mulai dari awal dan bersedia dituntun oleh Mr. Lim, dituntun oleh Datuk Kenny. Maka kita pantas beri pemberian untuk Mr. Lim dan Datuk Kenny. Mereka benar-benar melakukan Bapak Ibu. Mereka pergi belajar dengan Mr. Lim. Mereka pergi belajar dengan Datuk Kenny. Bagaimana menjalankan MLM ini agar bisa memiliki tim yang besar. Walaupun di konvensional mereka sukses, tapi mereka datang ke Riway, mereka tidak sok pintar menggunakan acara sendiri. Mereka tetap tahu di mana bumi dipijak, disitulah lagi dijunjung. Di mana bidang dia mau sukses, kepada siapa dia harus belajar. Maka apa yang dia belajar pertama Bapak Ibu? Acara. Acara dimulai dari acara kecil. Contoh, dinner sharing, grouping, NGO, CP training, segala macam. Itu benar-benar mereka belajar dengan bos, konsultasi dengan dato, nanti kena batunya balik lagi, kena cuci-cuci, nanti coba lagi. Dan kita lihat, sekarang Anda pergi kemanapun acara tim 37. Dan Anda pergi ke acara Riway juga. Kok sama ya? Bedanya beda logo aja. Kalau Riway, logonya banyak dari berbagai macam tim. Kalau tim 37, lebih banyak semua logo tim 37. Setuju kan? Oke kan? Masih semangat semuanya? Udah ngantuk? Kalau Bapak Ibu ngantuk, saya balik ke Mandarin. Saya bisa Mandarin Bapak Ibu. Dulu indra keenam, sekarang nggak lagi Bapak Ibu. Nah, edukasi adalah sangat penting Bapak Ibu. Kita selalu ceritakan apa Bapak Ibu? Contoh Singapura, dia apapun tak ada. Kenapa? Negara itu begitu maju.
Sumber daya alam dia kaya. Tetapi kenapa begitu sukses? Karena edukasi SDM-nya. Maka di tim 37 dia juga ada sebuah budaya mengedukasi SDM berkualitas agar menyampaikan informasi yang benar, edukasi yang benar kepada semua orang yang pertama kali datang ke Freeway Internasional dan tim 37. Baru pelan-pelan semua orang masing-masing mengambil tanggung jawab masing-masing. Tim ini sekarang sampai ke mancanegara. Dan edukasi yang pertama diterima itu siapa? Nah, orang-orang yang duduk di barisan VIP ini adalah orang prioritas yang berhasil menguasai semua ilmu tim 37 yang telah duplikasi dari Freeway Internasional. Kita pantas beri tarian untuk semua tim elit dan Supreme Award yang telah mendedikasikan diri yang luar biasa menjadi seorang leader. Yang berikutnya adalah meeting. Nah, kita lihat. Dulu saya pertama menjalankan review. Saya berpikir meeting itu adalah sesuatu yang membosankan. Setuju gak? Saya sampai pernah bilang kepada Jogi, yang penting menjalankan bisnis ini adalah pandai jual sudah oke lah. Ngapain meeting? Meeting bolak-balik ngomongnya kurang lebih tak beda jauh. Yang penting saya bisa jual, ada omset sudah oke. Tapi Joli bilang bukan gitu. Bukan gitu. Lalu saya dibawa lagi ketemu Datuk. Bukan gitu. Meeting. Ketemu Datuk ada meeting. Datuk ada meeting dengan bos. Nanti ketemu bos, meeting juga. Dari situ saya baru tahu sebuah tim bisa sukses karena ada meeting yang diselenggarakan. Karena dari meeting lah, di sana ada strategi, ada target yang dibahas agar ke depan kita lebih mudah berkembang untuk menjalankan bisnis ini. Nah, dan setiap meeting Bapak Ibu, saya merasakan apa? Walaupun tim 37 adalah tim yang paling lambat bergabung di Freeway Internasional. Semua tim rata-rata 2008, tim 37 2012. Tetapi saya bisa jamin 100% tim 37 adalah tim yang paling pertama menduplikasi budaya acara Freeway Internasional. Mulai dari leader training seminar, regional meeting, top leader meeting, semua adalah dilakukan oleh tim 37. Baru diikuti oleh tim-tim yang lain. Sekali lagi kita batas penambahan tim 37. Nah, kita lihat. Saya cerita meeting. Saya putar satu meeting yang akan datangnya, yang akan diselenggarakan oleh tim 37 tanggal 3 bulan 12 di China, di rumah bos. Kita lihat dari standar videonya kita sudah tahu acara itu meeting pasti memiliki bobot yang sangat tinggi. Kita lihat bersama. Hadir kan?
Alhamdulillah saya hadir. Oke, kita batas di Namria untuk tim 37. Nah, karena tim 37 foundernya adalah seorang yang pembisnis juga. Oke, namanya bisnis selalu ada target. Oh, bulan ini kalau saya jual handphone mau berapa? Saya jual pulsa mau berapa? Saya jual aksesoris ada berapa? Karena dengan ada target baru benar-benar strategi kerja baru ada. Nah, kita lihat tim 37 memiliki target yang jelas. Seperti apa yang Joli katakan, kami dulu tim 37 bagaimana? Secuil di mata tim tetangga, Bapak Ibu. Kami mau salaman dengan tim tetangga, lihat tak mau, Bapak Ibu. Kami semua disepelekan, kami menurut saya direndahkan. Waktu itu Bapak Ibu, dalam hati kecil saya tak suka lingkungan seperti ini. Boleh sukses, tapi tak boleh sombong. Betul nggak? Nah, tetapi pada saat itu saya datang ke acara-acara internasional merasa kok gitu ya. Punya duit kan boleh, tapi sikapnya tetap humble, betul nggak? Tetapi founder kita, Mr. David Yo dengan Joli, santai-santai. Nanti kita lewatin mereka. Kakak, kita pasti besarnya. Itu adalah sebuah komitmen. Dan bagaimana kami memetakan strategi? Awalnya dimulai dari bus. Pertama 1 bus, baru naikin 2 bus, 3 bus. Dari situ kami memulai untuk menyusun strategi untuk memenangkan tim ini. Tahu nggak? Saya pertama dikasih 1 bus, Bapak Ibu. Yang datang berapa orang? 3 orang. 20 kamar hotel, yang tinggal 2 kamar. Wah, muka saya nggak tahu taruh di mana, Bapak Ibu. Tapi saya tak menyerah. Saya tak menyerah. Saya berjanji next saya akan lakukan yang terbaik. Next saya tidak mau kamar itu dibayar kosong. Next saya harus bayar sendiri. Dari situ saya berjuang. Belajar dengan para top leader, pelan-pelan, akhirnya terbentuk sebuah tim yang awal walaupun kecil. Saya sering lihat ya satu foto yang 2014 tim saya, Bapak Ibu. Diamond to Star hanya 4 orang. Ada Antono, ada Yanto Nia, ada Pak Yusman Jabari, ada Bu Saina. Dan saya kadang-kadang mengundang dengan sekarang. Dulu apakah pada saat itu saya berpikir bisa seperti sekarang? Sama sekali tidak. Tetapi hanya mengandalkan hati yang tulus. Follow kerja. Memilih ikut target yang telah diset oleh top leader, yaitu Mr. David Yo dan Joli. Saya mengikuti langkah mereka. Dan pelan-pelan tim ini besar. Dan bukan karena saya, Bapak Ibu. Jangan berpikir tim ini besar karena saya, Bapak Ibu. Tim ini besar karena semua yang ada di dalam ruangan ini, Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang anak nelayan. Saya juga boleh dikatakan kalau cerita dalam bisnis, saya sudah gagal total, Bapak Ibu. Semua barang import saya jadi barang sampah. Karena barang-barang sudah tak laku, karena handphone waktu itu ganti masa. Dari Nokia ke BlackBerry, barang saya jadi sampah semuanya. Tetapi karena mereka yang tulus membimbing saya, satu langkah demi satu langkah. Karena mereka tahu mereka kemana mereka mau pergi. Dan saya selalu digandeng untuk ikut. Hari ini saya baru bisa berdiri di sini. Maka saya pinjam tepuk tangan hadirin semuanya untuk founder dan tim. Founder tim tidak perlu. Terima kasih. Nah, setelah memiliki target yang jelas, contoh di setiap acara, wah kita mau geserkan siapa, kita mau kuasai berapa persen. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita belajar strateginya gimana, plan semua. Belum cukup cari dato, cari bos, segala macam. Setelah David Yo Joli cari dato, mulailah mereka cari kita. Cara kita bahas bersama, belajar sama-sama. Setelah itu, setelah belajar, kita kerjakan. Oke?
Oh ini sorry agak terbalik, ada sedikit terbalik. Setelah kita belajar selesai, kita lakukan. Lakukan. Setelah lakukan selesai, baru kita ajarkan. Jadi di bisnis ini saya sukanya di mana? Kalau di konvensional, orang lain yang dijadikan kelinci percobaan. Kalau di Riwe, kami yang di atas itu dijadikan kelinci percobaan. Sudah aman, baru serah terima ke bawah. Artinya aman semua Anda. Anda tak ada masalah lagi Bapak Ibu. Oke? Dan paling penting, kelebihan di 37 yang berikutnya adalah dia memiliki aset yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa itu? Dia memiliki sebuah peringkat yang sangat bergengsi. Oke? Apa itu? Pada saat tim 37, waktu itu bukan siapa-siapa, tetapi Riwe ada meluncing tim elit keluar. Tim 37 adalah orang pertama yang menjadi tim elit Pegasus, yaitu Mr. David Yo. Waktu itu penghargaannya di tempat ini, di tempat Bapak Ibu sekarang ini. Waktu itu Pegasus sayapnya besar sekali Bapak Ibu. Waktu itu saya berpikir, mungkin gak saya bisa seperti itu. Kayaknya tak ada harapan. Muka hitam-hitam, badan kurus-kurus, kecil-kecil, mana mungkin kayak David Yo. Waktu itu saya berpikir saya tidak mungkin bisa mencapai level seperti David Yo. Tetapi kata David Yo lah, sejarah tercatat. Karena David Yo lah, satu persatu Pegasus baru keluar. Maka Riwe hari ini besar sampai ke mancanegara. Ada sebagian adalah kontribusi Mr. David Yo. Kita pantas beri tepuk meriah untuk David Yo. Nah, selama tim 37 berdiri yang kurang lebih tahun ke-12, Pegasus yang dicapai persentasenya melebihi tim-tim yang berusia 16 tahun. Di mana jumlah total Pegasus tim 37 lebih dari 60% Bapak Ibu. Kita pantas beri tepuk meriah untuk tim 37. Mungkin hadirin yang hari ini pertama kali datang tak paham Pegasus itu apa. Tanya pada orang yang mengundang Anda. Oke gak? Karena kalau saya jelasin sampai besok pagi tak selesai Bapak Ibu. Oke? Yang berikutnya, kelebihan berikutnya adalah tim dengan pencapaian kualifikasi tim elit Pegasus dalam 3 bulan berjuang adalah angka yang tertinggi, yaitu dalam 3 bulan tim 37 bisa mencetak tim elit Pegasus 200 orang secara serentak. Dan luar biasanya, di luar bisnis pertumbangan karena pandemik, dan hasil ini dicapai pada saat pandemik tahun 2021 Bapak Ibu. Kita patut berbangga di tim 37. Kita sekali lagi beri kita beri untuk tim 37. Oke, yang berikutnya adalah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun lihat penghargaan ini, lihat leader yang pakai logo ini, air liur itu mau keluar. Sebuah penghargaan sangat bergengsi. Bukan hanya mengenai wawasan, tetapi omset, penghasilan, dan budaya mengembangkan tim, baru bisa mendapatkan penghargaan. Dan tim 37 adalah tim yang terbanyak mendapatkan penghargaan ini, yaitu Golden Deer Award, yang hanya 1 tahun ada penghargaan 1 kali, yaitu bulan 1 nanti ada penghargaan. Kita pantas beri tepuk meriah untuk tim 37. Yang pertama kali dapat siapa? Mr. David Yo. Yang kedua ada Victor Tan. Oke? Yang Pegasus 8 1 ring. Ya. Yang ketiga tim Supreme Pegasus 9 3 ring.
Joli. Yang keempat, tim Supreme Pegasus 95 ring, Miss Meya. Oke, kelima, nah, kita Indonesia beruntung Bapak. Saya tak capai, tapi ada orang Indonesia yang capai juga, yaitu tim Supreme Pegasus 9 Wari Pak Effendi. Kita pantas beri penghargaan. Dari Pak Effendi, saya boleh cerita sedikit. Ini juga sebuah sejarah yang harus kita tinggikan. Menurut saya inilah sebuah contoh untuk kenapa kita mau menjalankan MLM. Kemarin saya pas di bandara ketemu Bu Stefani. Ada cerita sedikit-sedikit tentang membangun tim segala macam. Saya cerita kepada dia simpel saja saya. Kenapa leader bisa seperti ini? Karena dia tidak tahu apa yang dia inginkan diri. Seseorang kalau tahu, dia paham apa yang dia inginkan diri dan diri bisa memberikan dia hasil. Dia pasti dengan waktu tercepat dan kerjakan yang terbaik. Saya tanya kepada beliau. Contoh, Pak Effendi, beliau misalnya pensiun, uang dapat, tim ada gak? Ada, betul gak? Kalau ini betul tak Pak Effendi sudah mencapai apa yang orang inginkan di dalam menjalankan MLM? Benar, setuju kan? Nah, di sini sudah ada orang yang memberikan kita bukti. Sudah melakukan yang terbaik di depan dan sekarang menikmati hasil seperti ini. Kenapa kita tidak mau melakukan hal yang sama? Karena di Riway sudah ada senior yang membuktikan kepada kita. Maka pada saat kita paham hal seperti ini Bapak Ibu, Anda akan menggunakan kecepatan yang paling tinggi untuk menyelesaikan tim Anda agar Anda bisa mencapai passive income yang Anda inginkan di Riway Internasional. Setuju? Yang berikutnya adalah tim Supreme Pegasus 97 ring, Sales Champ. Banyak yang bilang Pak Aziz, Sales Champ itu kan beda, bukan tinggi kan itu. Anda baru bergabung di Riway, Anda tidak tahu Sales Champ organisasinya dari mana. Tapi kami, kalau yang tahu tidak cerita, namanya dosa. Setuju? Karena asalkan berhubungan dengan tim 37, ada angka 37, foundernya adalah Devinio. Yaitu kita lahir dari sebuah keluarga. Marga kita apa kita harus tahu. Kakek nenek kita siapa kita harus tahu, kita tidak boleh putuskan. Setuju gak? Tim 37 kakeknya adalah Devinio. Setuju? Nah, lalu ayahnya Devinio supir taksi Albert Ang. Nah, di sini saya ingin cerita sedikit lagi Bapak. Kadang-kadang orang sukses tidak perlu ketemu orang hebat. Orang sukses hanya perlu orang yang tulus berbagi. Tanpa pamrih, cerita, dimarah dia senyum-senyum cerita, ditolak dia senyum-senyum cerita. Maka Albert Ang hanya seorang yang taxi driver. Selain itu setiap hari antar koran dari rumah ke rumah. Dia sudah hal yang biasa untuk berbagi. Cerita. Devinio diselamatkan. Kalau misalnya Devinio tidak dicerita oleh Albert Ang, mungkin Devinio sisa nama sekarang. Betul gak? Tetapi apakah Devinio lebih hebat dari Albert Ang? Kalau Albert Ang lebih hebat dari Devinio? Enggak. Devinio lebih hebat. Tetapi karena lewat seorang yang tak hebat dia cerita-cerita, orang hebat ini tambah hebat, tambah sukses. Maka kita pantas beri penghargaan untuk video tarik telur. Oke. Nah,
Oke, tes. Terima kasih. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebuah penghargaan tertinggi yang menurut saya yang layak kita perjuangkan. Kita harus mencapai Golden Deer Award. Maka kita harus berusaha berjuang membenahi diri kita bagaimana membangun yang baik, membangun tim yang baik dan benar. Setuju? Nah, yang berikutnya apa lagi? Tim dengan leader yang memiliki mobil Rolls Royce dan rumah mewah terbanyak. Nah, ini gak usah tampil gambar, terlalu sensitif. Leader-leader di depan ini telah membuktikannya. Kita beri pemberian untuk leader-leader di depan. Dan Riway menurut saya adalah sebuah perusahaan yang apa yang kita bicarakan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Contoh di sini kita lihat Selesan 97 ring, Davidio 96 ring, tapi upline adalah Davidio. Artinya apa? Orang yang belakangan datang bisa melebihi orang yang depan. Artinya bisnis ini adil. Siapa yang relasi lebih besar, berjuang lebih keras, dia bisa yang jadi terdepan. Berbeda dengan MLM yang lain, Bapak Ibu. Dan tim 37 yang membuktikan, Bapak Ibu. Sekali lagi kita beri pemberian untuk tim 37. Tetapi saya tahu ambisinya Mr. Davidio dan Jolly, dia tidak akan kasih pelatihnya. Dia pasti ingin menuju ke arah nomor 1 juga. Setuju? Nah, yang berikutnya tim internasional. Saya pernah membawa tentang bagaimana membuka market internasional. Bahwa Riway Internasional bukan hanya sebuah nama, tetapi dia benar-benar tim, benar-benar internasional. Tim 37 internasional juga bukan hanya sebuah nama, dia benar-benar tim 37-nya berkembang skala internasional. Di mana ada Riway, di situ ada tim 37. Bahkan di mana belum ada Riway, di situ sudah ada tim 37. Banyak negara yang Riway buka karena tim 37 yang mulai dulu. Sekali lagi kita batas beri pemberian untuk tim 37. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu spirit tim 37 sama dengan spirit Riway Internasional. Spirit Riway Internasional itu apa Bapak Ibu? Spirit Riway Internasional adalah ingin menjadi perusahaan MLM nomor 1 dunia. Maka spirit tim 37 adalah pada saat Riway Internasional menjadi nomor 1, maka tim 37 akan menjadi tim nomor 1 di dalam Riway Internasional. Maka Bapak Ibu, hari ini kita berada di tim 37 memiliki harapan yang sangat-sangat besar untuk sukses. Ditambah lagi, founder dan co-founder tidak pernah berhenti belajar dan mengajar. Ini yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Yang membuat saya di tim 37 merasa sangat-sangat nyaman. Kemarin saya pernah bahas sedikit dengan Dato tentang Aki. Saya nggak tahu. Dato tanya saya, benar gak kamu itu sangat mencintai tim 37 loh? Lalu pada saat itu saya berpikir sejenak, apakah saya benar-benar mencintai tim 37 sampai seorang Dato bisa ngomong seperti ini? Saya berpikir, iya. Dari awal saya bergabung di tim 37 sampai detik ini, hati saya tidak pernah sedikit pun luntur akan tim 37. Maka jika kita sekarang sudah berada di sebuah tim yang begitu bagus, begitu solid, begitu kuat, begitu besar, maka di dalam diri kita harus ada rasa bersyukur dan belajar untuk kontribusi. Bagaimana melindungi tim ini tetap berkembang, tetap yang terkuat, tetap yang terbesar. Saya kemarin ada dengar cerita dari
Mr. Ted, dia cerita kepada saya sedikit. Ada sebuah kisah yang menurut saya sangat menginspirasi. Dan jika kisah ini bisa menginspirasi saya sangat yakin bisa menginspirasi hadirin semua. Mau dengar gak? Responnya sudah lemah, sudah low. Bapak Ibu, kalau Anda punya respon semangat tak kuat, Anda tidak bisa bertahan sampai acara selesai. Mau dengar gak? Beri tepuk tangan semuanya. Ada sepasang suami istri. Dia membesarkan seorang anak. Dari kecil dikasih makan, dikasih susu, pakaian, pendidikan sampai dia besar. Suatu hari setelah dia besar, ada terjadi sedikit perselisihan. Dan anak ini minggat atau tinggalkan rumah. Satu hari demi satu hari berlalu. Saat berada di luar, dia kelaparan, tidak dapat makan. Lalu terakhir mendekati 1 minggu, ada satu orang yang baik hati kasih dia makan. Maka sejak saat itu dia sangat mensyukuri, sangat berterima kasih kepada orang yang dia kasih makan, orang yang kasih dia makan. Tetapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun keinginan untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah susah payah membesarkannya. Cerita ini, Pak, menyadarkan saya bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh hanya melihat dari feedback dari sesaat saja. Kita harus belajar dari perjalanan hidup kita yang dari awal sampai akhir, siapa yang tidak pernah melepaskan kita. Maka di situ, di dalam hati kita harus muncul yang namanya bersyukur. Siapapun yang kita ketemu, mereka adalah guru kita. Cerita mereka adalah pelajaran terbaik untuk kita. Kita harus mensyukuri mereka, karena mereka lah kita hari ini berkembang. Setuju kan? Karena orang tua kita lah hari ini kita tumbuh besar. Setuju hadirin? Maka banyak orang berkata kepada saya, Pak Asis, memang dalam membangun tim tidak mudah. Pasti kita ada saling cekcok dengan downline atau upline. Benar gak? Setuju yang punya tim? Mau tahu gak bagaimana saya berusaha cara menjaga hubungan saya dengan upline saya? Mau tahu gak? Saya tidak akan angkat-angkat upline saya punya. Kenapa? Karena itu sebuah pekerjaan yang saya paling benci. Tetapi saya pandai memposisikan diri saya, bisa menegur diri saya, menampar diri sendiri saya. Contoh dengan Devidio. Dengan Devidio misalnya saya ada merasa yang gak puas, saya akan tanya balik. Oke lah, kamu gak puas, kamu hebat. Kalau tak ada Devidio, kamu ada diri. Kalau tak ada Devidio, kamu bisa bergabung di tim 37. Kalau tak ada Devidio, kamu kenal Riwe kan? Mungkin juga kenal. Saya akan tanya balik. Lalu berapa orang di luar tawarin kamu MLM, kamu gabung lalu kamu jalankan? Tak ada. Tak ada, artinya Devidio adalah orang yang baik membantu kamu. Nah, dari situ api saya padam. Saya pernah dengan Joli saling keluar suara besar. Badan dia besar, suara saya gak kalah besar, Bapak Ibu. Sama-sama tahun 80 punya, Bapak Ibu. Dia emosi, saya emosi juga, Bapak Ibu. Saya kalau di Liwe, emosi saya sisa 30%. Kalau di konvensional, emosi saya, Bapak Ibu, sulit dikendali. Kadang dia lagi sibuk, dia lagi jengkel, kita kena batunya. Kamu batu, saya batu juga. Pentol sebentar, pikir sebentar. Emang kamu hebat? Lebih hebat kan? Ya, emang dia siapa dulu? Dia karyawan kok. Ya saya bos. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya akan tanya balik. Apa yang saya lakukan? Oh, tak ada dia saya bisa berhasil. Betul gak? Saya akan tanya betul gak?
Kayak orang bego, tanya sendiri, jawab sendiri. Oh kalau betul ya, emang di luar kamu sukses di berapa MLM? Kamu sudah edukasi berapa orang? Sebelum di Riwe kayaknya belum pernah. Artinya karena orang ini kamu pintar. Maka setelah pintar, jangan sok pintar. Saya akan menampak diri saya seperti ini. Api padam. Ketemu dengan dia, say halo kayak gak ada masalah. Itulah saya cara meredam api kemarahan saya agar tetap bekerja sama dengan upline saya agar tetap baik dan solid sampai hari ini. Itu cara saya. Saya bukan mengatakan hebat. Saya bukan mengatakan saya hebat. Saya hanya menceritakan perjalanan saya bagaimana sampai ke di atas panggung ini, Bapak. Dan saya hari ini bukan menggurui Bapak Ibu semua. Karena cerita pendidikan saya kalah jauh. Dari bahasa tutur kata saya sudah gak pas. Karena saya tidak ada sekolah untuk menjadi presenter. Saya hanya tamat S3 dan S3-nya KWB-nya. Syukur sudah sekolah tamat SMP-nya Bapak. Tetapi saya sangat bersyukur. Karena founder dan co-founder tidak pernah melihat saya ini siapa. Mereka mengedukasi saya dengan hati. Saya nggak bisa berterima kasih kepada Riwe. Walaupun bos dulu meragukan saya, tetapi tetap memberikan saya kesempatan terus menerus. Sehingga saya bisa berterima kasih. Bisa berdiri di atas panggung. Jika orang seperti saya bisa berdiri di sini, saya sangat yakin Anda semuanya juga bisa berdiri di sini. Saya dulu menggunakan wawasan untuk belajar adalah menggunakan wawasan apa? Indra keenam. Bapak Ibu hari ini masih ada alat translate. Walaupun mungkin 10% itu lebih baik dari 0%. Jika saya yang 0% bisa bertahan sampai acara selesai, Anda juga harus bisa. Anda orang Indonesia. Setuju? Indonesia! 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 Tim 37! Beri tepuk tangan meriah dulu semuanya. Bapak Ibu, sharing saya sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Sekian, terima kasih, selamat siang.感觉像大星小小只，瘦瘦小小只。他在台上爆发出来的时候，有点我都会怕。非常有力量的一个领导人。对了，组织的优势，他刚才有提到，如果是我要加入的话，如果我有个选择的话，我们肯定靠大树嘛，对不对？肯定找大树来考，因为也比较稳。你看，如果是早期丁善期还很小的时候，某一些领导人崛起在组织里面崛起，他有可能想要独立起来自己做，那个是正常的，因为当时还很小。不过今天这么难得的机会，丁善期已经来到今天的规模。已经变成一个这么大棵的一棵树。如果说还有这样的想法，说哎呦我不喜欢37，我要换一个号码，那是一件不明智的选择，我个人觉得。所以今天不管什么情况，组织自己独立起来的组织，比如说刚才还有提到 SLS 张的组织，Big Data 的组织。这些都是自己独立出来的组织，车牌号码是什么？37，还是37？为什么？太难得了，太难得了，每个人都想去珍惜它。我知道有一天，有这样的文化，就算今天有一天雷霆不在，他有一天会不在的。
阿信的麦还在想，就算有一天雷尼不在了，我也不在了，我觉得丁327不但还会在，而且还会越来越大。所以里面有一个条件，也就是今天我们可能可以就好像12年前这样，我们在那4桌设立了一个画面，今天我们也可以如此。真正的大树，你们知道，在这个世界上最大棵的树是什么树吗？有一种树叫做红杉树 （Redwood Tree）， 在美国 California 有一种树，红杉树，它的那个树干大到几个人抱在一起都抱不了，非常粗、非常大的一棵树，非常非常高的一棵树。那么这么大、这么高的一棵树，我想问大家，它的根是不是很深？它的根要非常非常的深，才有可能撑起这么高、这么大的树，对不对啊？我很奇怪的，很多人发现有人发现这棵树不但它的根不深，而且只是在表面，他们觉得很奇怪，根不深的树怎么可能可以这么高、这么粗、这么大而不会倒呢？为什么呢？因为红杉树它是不能一棵树在那边的，在红杉树的附近都有很多红杉树，它出现的时候，它就会形成森林，整个红杉林在那边，全部的那个根全部盘结在一起。它们在表面，虽然在表面，不过全部的根都是盘结在一起。你看，今天这棵树再大，更大的暴风雨来，树还是会倒，对不对啊？不过，这个世界上绝对不会有任何一场暴风雨大到可以把整个森林吹掉。这就是接着下来，这个组织必须要有这样的画面。有一天你长大了，有一天你的组织也很独立起来了，你不要忘记，我们的根来自于37。那么有一天你也走了，你的组织还在，他的组织还在，他的组织也在，他的组织也在。会不会有一天，所有的37都会再一次的合作在一起？有没有可能？那个时候就是世界第一的时候。记得我讲的这句话，它是会发生的，它是会发生的，因为它发生在其中一个立位的组织里面，非常靠近。当然，虽然规模还没有我想象中那么大。不过，这个现象已经开始要发生了，所以我已经预知到说，接着下来37，它真的有可能不只是在立威最大的组织，不只是在直销业最大的组织，在这个世界上只要是组织，立威丁37就是最大的。所以，请大家要保护这个东西，以大局为重，以大局为重，这里就是大局。大局需要我去做什么？我们必须要义无反顾去做，成为这个大局里面重要的一环。所有的目标也好，所有的画面也好，它就好像拼图这样。每一个人都要去完成那个拼图，成为那个重要的那块拼图。有这样的任务，有这样的目标产生的时候，要用抢的态度去选择说，我要做这个最重要的那一块，我要做最重要的那一块。每一个时刻你都做重要的东西，你将会很快变成重要的人。当你成为重要的人，
每一个人都会来帮你。今天你在这边，每一个人都很喜欢你，你帮过这边的每一个人，你要在这里失败，你都没有机会成为那个重要的一环。就像刚才从开始到现在，整天每天每个人嘴巴里面讲 Mr. J Bingo，Mr. J Bingo， 你看他的一张照片可以帮忙这么多人，他每一次成为那个第一名的时候，可以帮到这么多人，他的所作所为贡献给这个团队贡献很大，每个人从他身上得到好处，他在这里是根本没机会失败的，同意吗？这个活生生的一个例子做给我们看，我们要从中学习，到底我要成为一个怎样的人？到底我应该怎样做？到底我应该怎样做？大局为重，以大局为重。丁37就是大局，这也就是下一个主题非常重要的一个关键的主题，以大局为重。由谁来分享呢？由这位领导人。这位领导人，我觉得。我个人